Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dunia perhabaiban semakin panas kaum muslimin. Kali ini muncul video dari Bung Haji Rhoma Irama. Yang Bung Haji Rhoma Irama ini ikut berbicara tentang polemik nasab habaib kaum muslimin. Ini luar biasa. Padahal Bung Haji Rhoma Irama ya kita tahulah ya, manhajnya seperti apa kita tahu kaum muslimin. Tapi dengan kejadian seperti ini kaum muslimin ya, kita ini semakin tahu bahwa saat ini kondisi mereka ini dicerai-beraikan urusan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena mereka ini secara akidah, secara ibadah, secara muamalah ini jauh dari tuntunan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat ya, enggak Bung Haji Rhoma Irama, enggak grupnya para habaib ya. Sama kaum muslimin, akidah, ibadah, muamalah mereka kacau balau ya, kacau balau. Dan coba kaum muslimin kita simak ada beberapa cuplikan video dari Bung Haji Rhoma Irama yang berkomentar pedas tentang para habaib yang kemudian direspon oleh Habib Rizik Syihab ya. Jadi ini Habib Rizik Syihab versus Bung Haji Rhoma Irama. Jadi judulnya ini apa kaum muslimin yang cocok ini? Judulnya terlalu. Padahal mereka sama-sama terlalu ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Dari Ba'alawi yang kita bisa dengar sendiri telah begitu luas tersosialisasi bahwa kalau nggak ada habaib Indonesia nggak akan merdeka, bahwa pahlawan-pahlawan nasional di Ponorogo Imam Muhammad SAW itu adalah semua habaib, wali semua habaib. Kemudian bendera merah putih itu dari habaib, kemudian Garuda dari habaib. Ini artinya ada satu klaim yang jelas mereka mengkooptasi ini. Kalau itu sejarah adalah benar seperti itu, why not? Kalau emang sejarah seperti itu benar adanya, kenapa tidak? Kita harus mengakui fakta. Tapi ketika itu hanya klaim-klaim yang tidak berdasar, ini astagfirullahaladzim, ini yang menimbulkan keresahan di kalangan umat ini. Timbullah keresahan. Apakah Ba'alawi ini tidak sekedar mengklaim sebagai turunan Nabi, tapi mau mengkooptasi bangsa Indonesia, mau menghegemoni gitu. Bahasa bahwa Indonesia ini gue yang kasih, Indonesia ini gue yang merdekain. Selalu menafikan para pejuangnya sesungguhnya, menafikan para waliullah yang Wali Songo itu yang mengislamkan Indonesia jauh sebelum mereka. Ketika tes DNA, mereka menolak. Bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umatnya bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, beberapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh. Bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi ya, itu G. Dan haplogrup daripada Wali Songo itu J1. Itu sudah terkonfirmasi. Saat itu saya sebagai penceramah muda. Nah penceramah saat itu ada satu Habib. Dia cerita, saya kaget-kaget ini. Itu kalau ada anak Habib, walaupun dia mabuk-mabukan, walaupun dia penzina, pencuri, penjudi, dia itu turunan Nabi. Jangan disakiti, jangan diomelin. Biarin aja. Dia itu ahli surga. Nah kaum muslimin, itu tadi komentar dari Bung Haji Rhoma Irama tentang Habib Ba'alawi kaum muslimin ya. Dan memang kebanyakan apa yang disampaikan oleh Bung Haji Rhoma Irama tentang Ba'alawi ya benar kaum muslimin ya, bahwa Ba'alawi ini doktrinnya luar biasa kaum muslimin, luar biasa.
Kalau kita menyimak video-video dari para habaib kaum muslimin ya, yang sudah pernah kita bahas, itu ada habaib yang ngomong bahwa kaki Habib yang bermaksiat itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Ya. Habib yang gila, Habib yang bodoh, itu tetap lebih mulia daripada ulama kaum muslimin. Lebih mulia daripada ulama. Ulama yang bukan Habib, kiai yang bukan Habib. Nah, coba kaum muslimin ya. Orang gila, orang yang kakinya dilangkahkan untuk maksiat, ya, kakinya saja itu lebih mulia daripada kepalanya seorang kiai. Bayangkan kaum muslimin. Ya, kemudian ada lagi yang mengatakan bahwa belajar dengan satu habaib yang jahil, ya. Ini parah ini kaum muslimin ya. Belajar dengan satu habaib yang jahil itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim. Nah, coba kaum muslimin. Ya, coba dipikirkan. Apakah yang seperti itu namanya bukan doktrin kaum muslimin? Belajar dengan satu habaib yang bodoh, yang jahil, itu perbandingannya belajar dengan 70 kiai yang alim. Lah kalau sama Habib yang bodoh, Habib yang jahil, ente mau belajar apa? Coba. Ya. Ya maaf ngomong lah kaum muslimin ya. Belajar cebok sajalah kaum muslimin. Ya. Dengan orang yang nggak ngerti tentang cebok. Ya gimana Anda bisa cebok? Ya. Ente belajar cebok dengan anak yang baru bisa berjalan, ya, baru belajar jalan. Ente mau belajar cebok dengan anak yang masih ya belum tahu apa-apa, ya. Atau gini kaum muslimin, ya, ente belajar berenang sama orang yang nggak bisa berenang, orang goblok nggak ngerti sama sekali berenang. Ente mau belajar sama orang seperti itu? Ente bukan bakal pinter berenang, tenggelam ada kaum muslimin, ya. La ilaha illallah. Memang gokil lah kalau berbicara masalah habaib ini kaum muslimin ya. Dan coba kaum muslimin ya, kita simak bagaimana respon imam besar Habib Rizik Syihab terhadap statement dari Bung Haji Roma Irama ini kaum muslimin. Ini Habib Rizik kembali mencak-mencak setelah kemarin ada videonya mencak-mencak ya, nggak terima kalau habaib ya Habib Ba'alawi ini diganggu kaum muslimin. Ini mencak-mencak lagi gara-gara podcastnya Bung Haji Roma Irama. Ini sama-sama terlalu kaum muslimin. Baru beberapa hari ini ada tokoh sudah lanjut usia, tahu-tahu bicara di podcastnya seenaknya. Oh habaib ini ada doktrin begini begitu. Hati-hati. Saya nasihati Anda, jangan sampai nanti Anda su'ul khatimah. Umur sudah lebih dari 80 tahun, sudah tua, sudah lanjut usia. Jangan sampai su'ul khatimah. Takutlah kepada Allah, ittaqillah. Saya kasih tahu, enggak ada tuh habaib punya doktrin begitu, enggak ada. Justru kalau habaib berbuat dosa double, lebih berat saudara, lebih parah dia, dan siksanya akan lebih keras dibandingkan yang lain. Nah, jangan dijadikan saat doa turunan habib mabuk langsung dibilang, difitnah, wah ini doktrin bapaknya, ini doktrin kakeknya, ini doktrin habaib, kurang ajar. Apakah kalau ada satu orang Jawa mabuk terus langsung kita akan katakan, oh ini doktrin kejawaan? Nggak boleh ya ikhwan. Jangan bawa-bawa suku, manusianya yang rusak, bukan Jawanya. Kalau ada oknum habaib jelek, langsung dituduh. Wah ini doktrin kalangan habaib, mereka boleh maksiat. Siapa yang bilang? Habaib mana punya doktrin begitu? Jangan sembarangan memfitnah, jangan. Ini ada beberapa tokoh, saudara, sudah ketularan para begal nasab, saudara. Nah mereka seenaknya bicara di podcast mereka. Hati-hati, ittaqillah, takutlah kau kepada Allah. Jangan sampai engkau nanti su'ul khatimah karena benci dan memfitnah keluarga Nabi Muhammad. Gak ada itu ulama dari kalangan habaib mendoktrin para ba'alwi, nggak apa-apa kalian nggak sholat, nggak apa-apa kalian mabok, nggak apa-apa kalian zina, kalian itu turunan Nabi, kalian nggak bakal masuk neraka. Nggak ada. Fitnah itu semua bohong. Maka itu saya ingatkan kepada orang-orang yang memfitnah ba'alwi, memfitnah habaib, jangan sembarangan kalian katakan kalau kami didoktrin sejelek itu oleh orang-orang tua kami. Dusta kalian. Alah kaum muslimin ya. Mau sehebat apapun Habib Rizik ini ya, menolak apa-apa yang dia ucapkan yang katanya itu hanya tuduhan terhadap Habib Ba'alawi, jejak digital itu tidak bisa dimanipulasi.
Jejak digital tidak bisa bohong kaum muslimin. Ya, berapa banyak video dari para habaib yang ucapannya memang seperti itu kaum muslimin. Ya. Boleh disimak kaum muslimin, ya, video-video yang sudah pernah kita bahas kaum muslimin. Ya, yang mengatakan kaki Habib yang maksiat lebih mulia daripada kepala seorang kiai. Belajar dengan satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Habib yang gila lebih mulia daripada ulama. Bahkan nasib bangsa ini, ya, bahkan nasib dunia ini, ya, kata si Nopel Alaidrus, ya, nasib dunia ini ada di tangan para habaib Ba'alawi kaum muslimin. Ya. Dan lebih tepat lagi, Pak Nopel Alaidrus mengatakan apa? Nasib dunia ini ada di tangan para habaib, khususnya yang ada di Indonesia. Kalau sampai habaib yang ada di Indonesia ini nggak aman, maka Indonesia ini nggak akan aman. Bahkan dunia ini nggak akan aman. Ya, kalau sampai Habib ini tersakiti, terkhusus yang ada di Indonesia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan dunia ini kaum muslimin. Coba. Ya. Itu yang ngomong bukan cuma 1-2 Habib kaum muslimin. Ya, bukan cuma 1-2 Habib. Bahkan Habib ini berani menjamin bahwa mereka ini pasti husnul khotimah. Mau dia pelaku maksiat, mau tukang apa sajalah, berzina, pokoknya maksiat semuanya dilakukan. Ya, asal nasabnya bener, nanti matinya bakal husnul khotimah katanya. Oh, enak bener kaum muslimin ya, ada jaminan. Ya Allah. Jadi sekarang ini jelas kaum muslimin ya, urusan para ahlul bid'ah itu dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini jauh dari tuntunan, jauh dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka gemar berbuat syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Ya. Kan seperti itu kaum muslimin. Ya, kebanyakan. Coba kita lihat ya, amaliyah orang-orang yang menggugat para habaib dan juga para habaib sama persis. Ya, yang menggugat para habaib, kubu Imaduddin, ada Gufron di sana yang aneh. Ya. Parah pokoknya kalau Gufron itu ya. Habaib juga seperti itu kaum muslimin, sama. Ya, sama. Dan bisa jadi kondisi mereka sekarang ini tercerai-berai itu karena urusan kepentingan hawa nafsu kaum muslimin, kepentingan dunia, bukan kepentingan akhirat. Ya, bukan kepentingan akhirat. Karena apa? Terbukti mereka ini ketika ada orang yang mendakwahkan tauhid, mendakwahkan umat Islam ini agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan manhaj para salafus soleh, agar beragama Islam mengikuti tuntunan, mengikuti pemahaman yang dituntunkan, yang difahami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka kompak kaum muslimin menolak dakwah tersebut. Ya. Coba, mereka ini kalau untuk urusan Wahabi, ya, orang-orang yang mereka sebut Wahabi, mereka kompak bersatu menyerang Wahabi. Tapi urusan mereka tercerai-berai kaum muslimin. Urusan mereka tercerai-berai. Berbeda dengan orang-orang yang berdakwah di manhaj salaf kaum muslimin, orang-orang salafi. Prioritas mereka jelas dalam berdakwah, ya. Mengajak umat Islam ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana pemahaman para salafus soleh. Nggak peduli mau nasab dia kemana kaum muslimin. Ya, mau dia itu bangsa mana, suku apa, bahasanya apa, nggak peduli. Karena syariat Islam ini berlaku di seluruh belahan dunia. Yang nggak ada Islam Indonesia, Islam Nusantara, Islam Merauke, Islam Malaysia, Islam Thailand, Islam Arab Saudi, nggak ada. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada orang yang berteriak-teriak ya untuk ta'assub kepada ormas, kepada kelompok, kepada golongan, maka itu dakwahnya jelas menyimpang dari manhaj para salafus soleh. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.